Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, mereka memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat sore, selamat hari Minggu, selamat datang di GSJ Perenjaan Baru. Saya percaya waktu kita ada di sini, sorga sedang memperhatikan saya dan saudara waktu kita menaikkan setiap pujian kita yang menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Amin. Sekali lagi kami berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mulai ibadah kita sore hari ini. Kita memuji Dia, Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang besar. Dia yang layak dipuji, disembah. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Terima kasih Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindu, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Semua kami memuji-Mu Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindu lawatan-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Semua kami bertepuk tangan memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau mematahkan segala belenggu dosa. Yeah. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang berkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Engkau menciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami begitu berharga di hadapan-Mu. Engkau layak dipuji dan disembah.
Sore hari ini biar kami bersepakat. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya tentang Engkau Bapa, tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu Tuhan, tentang kebesaran-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau Raja segala raja Tuhan. Engkau Tuhan yang layak disembah. Sekali lagi katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Nyanyikan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau Tuhan yang termulia, Engkau Tuhan yang layak disembah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Nyanyikan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita pakai ini bersama-sama. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu Tuhan.
meninggikan raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak terima kemuliaan. Muliakan, ditinggikan, sebut namanya Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi sama-sama dimuliakan, dimuliakan. Kami tinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Raja, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Namanya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi sama-sama satu suara kami nyatakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Nama Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Simone pada depan berdoa buka ibadah kami sore hari ini. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Raja, segala raja, segala lutut akan bertelut, telah bertelut, sedang bertelut, dan segala lidah pasti mengaku Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau bawa kami keluar dari kekelaman dosa kami, dan kami ada di dalam bait-Mu untuk beribadah. Bapa, kuduskan, basuh, sucikan kami dengan darah anak tunggal-Mu, Juru Selamat kami. Biar supaya ibadah kami sore hari ini, pribadi lepas pribadi yang hadir pada sore ini,
benar-benar menjadi satu dupa yang berbau harum yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus bekerja, mengalir di dalam ibadah kami, bergerak di dalam setiap hati. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami sore ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita katakan Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap bersyukur sore hari ini kepada Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Bapak Mama bisa berikan salam sehat buat saudara samping kiri kanan kita. Di Allah yang luar biasa. Sama-sama kami bertepuk tangan sore hari ini. Dialah yang layak ditinggikan. Sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Oh, janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Segala pujian bagi Dia. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal jemaat Tuhan. Sama-sama nyanyikan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Jamaah Tuhan sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman Tuhan. Ku kan
berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang diberkati. Kita mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Biar hati kami seperti tanah yang subur, benih firman datang dan bertumbuh menghasilkan buah berkali lipat dalam kehidupan kami masing-masing. Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan aku tahu Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku, tinggikan namamu, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Saudara jemaat Tuhan, kita bangkit bersama-sama sekali lagi. Kita bersama kita firman Tuhan sore hari ini. Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku menjadi ubah hati
menjadi sepertimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami menikmati pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu, penjagaan-Mu di tengah berbagai kesibukan kami dan pergumulan yang kami sedang jalani. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan kali kesekiannya hadir dalam bait-Mu untuk menyanjung, memuliakan nama-Mu, berterima kasih atas segala perbuatan-Mu dalam hidup kami, untuk menyembah-Mu dan untuk meminta sesuatu daripada pihak-Mu. Dan kini saatnya kami akan dengar firman Allah. Tolong Tuhan, supaya waktu yang pendek kami pakai dalam ruang ibadah ini untuk mendengar firman-Mu. Itu berarti, itu bermakna, itu berfaedah buat kami dalam perjalanan kehidupan kami yang masih sisa, yang kami tidak tahu berapa lama kami harus menjalaninya. Roh Kudus bantu kami supaya kami begitu mudah memahami firman-Mu, lalu melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca apa yang ada di dalam Injil Lukas pasal 19 mulai ayat yang pertama. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Upaya yang keras tanpa memperhatikan hambatan dan kekurangan akan menghasilkan yang terbaik. Hard effort without consideration of obstacle and disadvantage produce the best.
Begini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam hidup ini manusia selalu berada pada posisi berusaha, bekerja. Ada pertanyaan ketika subtema ini diangkat. Apakah Sakeus itu orang yang malas-malas? Orang yang tidak bekerja keras? Kalau kita lihat daripada posisi, jabatan, reputasinya, maka kita tahu bahwa Sakeus seorang yang bekerja keras. Sebab tanpa bekerja keras susah jadi kepala pajak. Tanpa kerja keras susah menjadi orang kaya. Tanpa kerja keras susah punya reputasi yang hebat. Sakeus memiliki 3 hal itu. Dia kepala pajak. Berarti dia kerja keras dong. Dia kaya. Masa tidur-tidur kekayaan datang? Masa tidur-tidur tidak belajar, tidak berjuang lalu jadi kepala pajak? Masa punya reputasi kalau tidak ada di dalam level yang disebut jet set level? Ketika orang ada di dalam jet set level, punya reputasi, punya nama besar. Itu berarti bahwa Sakeus ini pekerja keras. Terlepas dari dia kerja tukang omong kosong, tukang tipu, kerja tidak beres, tapi kerja keras dia. Jadi secara sekuler saya mau kasih tahu kita semua. Saudara mau jadi kaya, itu mimpi kita semua. Saudara mau punya kedudukan dan jabatan, itu mimpi kita semua. Saudara mau menjadi orang yang diperhitungkan, yang punya reputasi, itu menjadi kerinduan semua orang. Tapi kalau malas, tidak akan jangkau itu 3. Jadi kalau kita lihat, Sakeus, he is the head. He has good job, nice job, high class job. Dia punya itu. He is the rich man. Dia orang kaya. He has reputation among his nation. Dia punya reputasi di antara bangsanya. Orang hebat. Orang kerja keras punya 3 ini. Jadi orang muda, orang tua, siapa saja. Mari kita bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Sebab firman Allah bicara dengan tegas bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi yang suka tidur-tiduran, malas-malas saja itu tidak usah makan. Kata tidak usah makan ini memiliki multiplication, means multiplication, memiliki makna arti yang berlipat-lipat ganda. Artinya punya makan, punya jabatan, punya pangkat, punya harta, punya kekayaan, punya duit, punya aset, punya semua. Ini makna di dalam punya makan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang dari awal ketika manusia diciptakan, sekalipun Tuhan menyiapkan Taman Eden, Taman Firdaus,
Although God prepared Garden of Eden to Adam and Eve, meskipun Tuhan menyiapkan Taman Firdaus atau Taman Eden itu buat Adam dan Hawa. Tapi Anda baca baik-baik. Pasal 3 Kejadian, Tuhan bilang, Tuhan tempatkan mereka untuk mengusahakannya, merawatnya. Artinya, memiliki makna, you must hard doing. Anda harus bekerja keras. Sekalipun semua sudah tersiap. Kita berjalan terus. Seorang yang memiliki upaya kerja keras, itu dibuktikan dalam ayat yang ketiga. Ia berusaha, bukan ia tidur-tiduran. Bagian ayat ketiga ini ternyata memberikan address yang baik bagi kita. Address yang baik itu bagi kita seperti apa? Secara sekuler dia sudah bekerja keras. Dia punya kedudukan, dia punya harta, dia punya nama besar. Tapi kerja keras untuk mendapatkan ini semua ternyata tidak memberi kenyamanan kepada dia. Ternyata tidak memberikan damai sejahtera buat dia. Ternyata tidak memberi kepuasan buat dia. Ternyata tidak memberikan sesuatu yang merasa semua oke-oke. Dia mesti melanjutkan satu tindakan yang disebut bekerja keras, usaha keras, berusaha yang berkelanjutan. Yang berikutnya, jabatan sudah punya, uang sudah punya, yang harta sudah punya, semua sudah punya, reputasi sudah punya, tapi ternyata tidak memberi kepuasan, tidak memberi kedamaian, tidak merasa cukup, tidak merasa puas, merasa ada kekosongan dalam hidup ini. Sehingga dia lanjutkan dengan usaha keras yang kedua. Yang ditulis dalam ayat 3. Dia berusaha untuk ketemu Tuhan. Sudah punya harta, sudah punya kedudukan, sudah punya pangkat, sudah punya nama besar, sudah punya semua. Sekali lagi, I want to highlight this word. All things not enough for our life, for Zacchaeus' life. Saya mau garis bawahi bagian ini. Segala sesuatu yang kita miliki itu baik, tapi itu tidak cukup. Ini dibuktikan dengan kehidupan Zacchaeus. Dia sudah punya semua, tapi rasa cukup tidak ada. Rasa puas tidak ada. Dia sudah kerja keras secara sekuler. Sudah dapat semua. Tapi dia sampai kepada satu titik. Saya tidak puas. Tidak cukup. Kalau saja dia rasa cukup, buat apa dia berusaha keras untuk ketemu Yesus? Kalau rasa sudah di dalam hatinya, oh, sudah full, sudah penuh, sudah ada damai, sudah ada sejahtera, sudah ada kepuasan, dia tidak perlu lagi cari yang lain. Di sini kita temukan bahwa jabatan kita perlu, uang, harta, kekayaan, materi kita perlu, nama besar kita perlu. Tapi harus kita sadari bahwa semua itu tidak memberi kepuasan. Itu semua tidak memberi rasa damai, rasa aman, rasa memiliki sebuah jalan kelepasan. Ayat 3, dia lanjutkan dengan usaha keras yang berikut untuk mendapatkan jawaban. Sebab dia sudah dapat semua tapi belum dapat jawaban. Damai belum dia ketemu. Rasa berdosa makin terus mengikuti dia.
dirundung dengan keadaan, tertuduh dengan segala perbuatan keji dan perbuatan salahnya, dan dia tidak merasa ada kepuasan di sana. Lalu dia berusaha dengan keras. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sudah ada uang, sudah ada jabatan, sudah ada pangkat, sudah terkenal. Tapi kenapa perlu Yesus lagi dengan berusaha keras? Itu membuktikan bahwa betul-betul dia punya semua. Tapi dia tidak punya sesuatu yang disebut damai dan sejahtera dan sukacita. Jadi begini Bapak Ibu. Kerja keras untuk tubuh ini harus diimbangi dengan kerja keras untuk jiwa ini. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Jadi harus kerja keras dua-dua. Kerja keras secara normatif halal dan tidak haram buat kehidupan lahiriah ini. Tapi juga harus diimbangi dengan kerja keras cari keselamatan, cari penebusan, cari juru selamat, cari pengampun dosa, cari penyuci, cari yang menguduskan hidup ini, cari yang membebaskan dari dosa. Sebab itu harta yang termulia. Sebab kedudukan yang dimiliki Zakeus, kekayaan yang dimiliki Zakeus, reputasi yang dimiliki Zakeus, satu waktu jalan kasih tinggal. Tapi kerja keras mendapatkan Yesus tidak pernah kita ditinggalkan. Bahkan kita tidak pernah mengalami apa yang disebut kehilangan sesuatu. Sebab Matius pasal 28 ayat 20 kalimat terakhir. Tuhan Yesus bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan Allah. Dan itu yang dikejar Zakeus. Ternyata kepala pajak gaji besar. Kepala pajak pasti gaji besar. Saudara masih ingat yang bukan kepala pajak saja duitnya miliar sampai triliun. Siapa lagi yang sudah masuk bui beberapa banyak tahun yang lalu? Gayus. Gayus saja bukan kepala, duit saja. Sampai dia di dalam penjara dia bisa bayar kepala penjara semua. Lalu dia keluar pergi nonton bola di Bali. Bukan itu saja. Dia bisa keluar untuk pergi makan pesta di luar. Tapi Zakeus memberikan kepada kita sebuah keterangan. Semua boleh kita punya, tapi semua yang kita punya secara sekuler itu akan kita tinggalkan. Itu sebabnya Zakeus tidak rasa nyaman. Zakeus tidak rasa puas. Zakeus tidak merasa damai. Apa yang saya bisa dapatkan yang tidak bisa hilang dari hidup ini. Yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa meninggalkan. Dan dia dengar hanya Yesus. Dia dengar nama Yesus. Dia dengar Sang Juru Selamat. Dia dengar dia Allah. Dia misione, misi Allah, utusan Allah dan Allah itu sendiri. Yang datang untuk melepaskan orang dari dosa. Memenuhi hati manusia dengan damai dan sejahtera. Kalau dalam bahasa asli Alkitab, ia berusaha ini diterjemahkan dengan pengertian sungguh-sungguh mencari jalan untuk ketemu Yesus.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tapi jangan berpikir seperti banyak orang berpikir bahwa kalau cari Tuhan itu tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada himpitan, tidak ada tantangan. Banyak orang di dalam mencari Tuhan bahkan ingin bertemu dengan Tuhan, lalu kalau mengalami tantangan, himpitan, ia langsung patah arang di tengah jalan. Langsung putus asa, langsung kecewa dengan mulai membuat pernyataan, wah kalau saya ikut Tuhan, saya pikir tidak ada masalah, tahu-tahu ada masalah yang mengikutinya. Kita dengar, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Orang banyak di sekelilingnya menjadi handicap. Menjadi hambatan. Orang banyak di sekitarnya membuat dia sulit. Kerinduan yang indah dan yang mulia, yang benar ini tidak terlaksana. Atau belum terlaksana. Jadi di dalam kita mau ikut Tuhan, jangan pikir bahwa jalan mulus-mulus saja. Jalan lurus-lurus saja. Jangan. Orang banyak di sekitar kita ini seperti orang banyak di sekitar Sakeus ini jadi penghalang. Saya mau kasih contoh. Dulu waktu saya bertobat, kan saya suka pergi ke persekutuan doa. Saya pegang Alkitab, dari rumah sini turun gunung kecil di sebelum Polda itu. Dulu kan masih batu karang, jalannya tidak ada aspal, batu besar-besar di jalan. Tapi saya pegang Alkitab, mau pergi persekutuan doa sampai di Bakunase. Di rumah Letnan Kolonel almarhum Pak Sodak. Itu Ibu Elsa punya bapak. Kami persekutuan. Saya pegang Alkitab turun gunung ini. Kawan angkatan saya, teman-teman angkatan saya sudah banyak. Mereka tiap sore lewat dari situ. Mereka berdiri di pinggir jalan dan berteriak, dia tidak mati lagi, nanti dia naik hidup-hidup ke surga. Hambatan, bikin jengkel. Penyampaian ini bujuk supaya saya felungku toh. Ini hambatan dari orang di sekelilingnya. Saya tidak peduli sama mereka punya percakapan. Mereka bilang, itu tukang dansa, tukang mabok, tukang bakalai, sudah jadi pendeta. Coba, mereka olok, mereka sindir. Mereka bukan omong yang baik. Saya juga dengar ada anak muda yang bertobat, lalu kalau keluar mau datang kebaktian, ada haleluya, ada amin. Itu bukan pujian, itu sedang mengolok, itu sedang menghina, itu sedang mencerca. Hambatan dari orang banyak. Ini contoh-contoh pragmatis. Contoh yang lain, dulu kalau saudara seandainya seperti saudara ada kelompok dengan teman-teman suka minum-minum, mabuk begitu ya. Lalu kalau saudara bertobat, pasti saudara akan menjauh dari mereka. Waktu menjauh dari mereka dan mereka tawarkan saudara untuk datang minum bersama, lalu saudara, beta sendiri bisa ikut lagi. Lalu apa yang mereka bilang? Jangan dekat sama dia. Dia tidak akan mati, dia naik hidup-hidup ke sorga. Dia sudah mau jadi malaikat. Ini hambatan, contoh-contoh, sindiran-sindiran. Ini orang banyak jadi penghalang daripada Sakeus yang tidak merasa nyaman, damai sejahtera
dan puas di dalam jabatan, di dalam kekayaannya, dalam reputasinya, dan ia ingin ketemu Yesus. Tapi ada hambatan. Jadi kalau mau ikut Tuhan, lalu saudara punya cara berpikir bahwa tidak ada tantangan, saya pikir saudara mesti berdoa banyak. Waktu saya sekolah pendeta selesai, lalu siap diantar oleh ketua sinode Gemit waktu itu Pak Raja Haba untuk tempatkan kami di Belu sebagai perintis, sebagai pendeta volunteer pada tahun 69. Saya pendeta paling muda pada waktu itu sama pendeta Yunus Ndun. Paling muda. Sangat muda. Anda tahu hambatan orang-orang di sekitar sini. Mereka bilang begini. Mereka tidak tahu saya sudah bertobat. Mereka bilang begini. Oh, anak nakal begitu. Dia pergi ke Belu, orang Belu makan di penghati. Dan bunuh dia dahulu. Ini kan hambatan untuk coba meragukan hati saya. Membuat saya tawar hati untuk tidak usah pergi ke Belu. Sama seperti Sakeus. Berusaha sungguh-sungguh mau ketemu Tuhan. Tapi orang banyak menghalangi. Orang banyak menghambat. Sekarang banyak bapak ibu mulai tahu firman Tuhan. Mereka tidak mau anak kecil mereka dibaptis. Mereka mau taat firman Allah seperti dalam Injil Matius pasal 19, Markus 13, Markus dan Lukas pasal 10. Itu Tuhan Yesus ngomong bilang bahwa anak-anak datang kepadaku, aku memberkati mereka. Aku tidak membaptis mereka, tapi aku memberkati mereka. Aku tumpang tangan di atas mereka. Lalu banyak orang tua melakukan itu. Tetangganya bilang begini, dia sesat. Padahal ini Tuhan Yesus yang ngomong, bukan organisasi gereja yang ngomong. Kalau organisasi gereja ngomong kan bikin peraturan menurut sistem indulgensia. Sistem indulgensia itu artinya peraturan yang diterapkan dalam gereja asal cocok, asal senang, asal gampang, asal bisa diterima secara umum. Tapi Tuhan Yesus punya omong lain bahwa anak-anak saya memberkati, saya tidak baptis mereka. Waktu orang-orang tua menyadari kebenaran ini dan melakukannya, orang banyak di sekeliling yang sudah tradisional dalam tata cara tradisi akan menganggap saudara tidak beres. Mereka mulai jadi penghalang dengan cara sindir, omong, dan bilang Anda sesat, Anda salah, dan macam-macam. Banyak orang di sekitar menjadi penghalang. Banyak orang di sekitar menjadi penghalang buat Sakeus. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kebaktian roh Allah bekerja dan orang mulai menyembah dalam Tuhan, dalam roh berglossolalia. Lalu ada seorang teman yang mengalami itu. Selesai, dia ketemu saya dan dia bilang, Pak John, kok saya dipenuhi Roh Kudus, saya tidak tahu, saya berbahasa roh, berbahasa lidah, saya berglossolalia. Tapi ada satu teman di samping saya, pegang tangan saya, goyang-goyang, berhenti, stop, berhenti, stop. Padahal saya menikmati damai sejahtera. Orang banyak di sekeliling kita menghambat untuk kita maju di dalam Tuhan. Ini contoh-contoh. Sakeus waktu mau ketemu Yesus, orang banyak jadi penghalang.
Penghalang kedua. Ini penghalang asli dari diri sendiri. Dan sebenarnya bukan menjadi persoalan, tapi Alkitab menuturkan bahwa ini juga jadi penghalang. Apakah menjadi orang pendek itu bukan pemberian Tuhan? Itu pemberian Tuhan. Tapi karena pendeknya dia tidak bisa lihat Yesus. Penghalang kedua. Orang banyak sudah jadi penghalang. Penghalang dari dalam sendiri, dari diri sendiri. Yang dijadikan pokok masalah untuk tidak bisa ketemu Yesus. Kadang-kadang juga persoalan pribadi kita membuat kita nilai bahwa persoalan pribadi kita lebih besar daripada kuasa Tuhan. Saya mau terjemahkannya bagaimana ya. Kadang-kadang dalam persekutuan doa disuruh berdoa. Dia bilang, beta belum bisa berdoa. Langsung dengan cara yang pendek dan singkat dia jawab, beta tidak bisa berdoa. Padahal dia sarjana. Padahal dia orang berpendidikan. Padahal dia orang yang mengerti. Orang buta huruf disuruh berdoa dulu. Bapak Elias yang saya pernah bersaksi. Buta huruf berdoanya bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sudah tidak bisa dia pakai bahasa rote. Bahasa rote kalau dia sudah berdoa lalu ketemu bahasa Indonesia dia bahasa Indonesia. Tapi dia tidak merasa otak pendek, jawaban pendek, sikap pendek, terlalu singkat berpikirnya, jawabannya begitu cepat. Dia jadikan itu menjadi halangan. Tidak. Tapi banyak orang berpendidikan. Suruh bersaksi, belum bisa. Begitu pendek, cepat sekali menjawab. Tidak bisa, tidak bisa. Disuruh bersaksi, begitu pendek dan cepat, singkat menjawab. Belum bisa. Persoalan pribadi, seperti Sakeus, persoalan tubuhnya yang pendek, jadi masalah. Padahal di mata Tuhan, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi sudah masalah buat dia secara pribadi. Jadi ada dua halangan. Orang di luar, eksternal jadi halangan, internal jadi halangan. Dua halangan besar. Membuat Sakeus belum bertemu Tuhan Yesus. Tapi apakah dalam hambatan usaha keras ini untuk ketemu Yesus membuat dia berhenti? Membuat dia stop? Our Sakeus try hard, have obstacle, and he stopped to afford to meet Jesus. Apakah halangan-halangan seperti ini, tekanan-tekanan seperti ini, hambatan, obstacle seperti ini, handicap seperti ini akan menghentikan Sakeus untuk tidak jumpa Yesus? Tidak. Mari kita lihat. Ternyata tidak menghentikan. Sakeus in try hard to meet Jesus. Dalam berusaha keras menjumpai Yesus. Anda lihat ada usaha yang kencang sekali. Dia tidak berhenti. Ia berlari mendahului orang banyak itu menurut ayat yang keempat. Jadi sebenarnya kalau eksternal orang banyak di sekitar kita menghambat kita, tinggalkan saja, kita jalan terus. Bahkan bukan jalan, lari lebih kencang untuk bisa jumpa kelepasan, pengampunan, penyucian, pembebasan, kelepasan, kemerdekaan dari dosa. Kadang-kadang sedikit tantangan kita sudah stop di tempat. Kita sudah rasa, aduh beta sende tahan, beta stres berat, beta susah, beta sende bisa maju. Belajar dari Sakeus. Spirit from
try hard in secular things, must have in our life about spiritual try hard. Usaha sekuler yang sangat keras mendatangkan hasil harus diimbangi dengan usaha keras untuk jumpa Tuhan secara rohani, untuk jumpa Tuhan. Berikan sanjungan bagi Tuhan. Dia berlari, kasih tinggal hambatan eksternal dan internal. Walaupun dia pendek, sekalipun dia pendek, langkah larinya mungkin sekian. Tapi kalau umpama dia tinggi, langkah larinya tentu lebih panjang. Tapi dia tidak mau melihat lagi dia pendek, dia tidak mau lihat lagi orang banyak, dia lari dengan kencang. Kasih tinggal tantangan eksternal dan internal, melupakan semua itu. Banyak orang mengalami tantangan himpitan, dia tidak lari keluar dari sana. Tapi dia tinggal tidur di situ. Padahal firman Tuhan bilang, meskipun ia jatuh, dia tidak tergeletak. Artinya dia bangun kan? Bangun untuk apa? Lanjutkan perjalanan. Lalu maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu dilanjutkan, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Kalau sekarang banyak orang pakai mobil mewah untuk pergi ketemu Tuhan Yesus. Waktu naik mobil mewah, Sakeus naik pohon ara. Dan coba saudara renungkan, orang pendek, status sosialnya kepala, kaya, punya reputasi. Apakah pikiran ini tidak menjadi handicap, menjadi obstacle, menjadi hambatan? Wih, beta naik pohon ini, orang lihat beta kepala pajak ini bagaimana? Mana orang kaya, kenapa sendiri naik onta, naik pohon ara? Kenapa beta punya nama besar kok? Beta naik pohon seperti ini. I have reputation among my nation. I am the rich man. I am the head of my office, and all people know me. Why I must climb the tree? Semua orang tahu saya kepala kantor, saya kepala pajak, saya orang kaya, saya punya reputasi. Kenapa saya mesti naik pohon? Hambatan internal bertambah. Sudah pendek, sudah berpikir seperti itu. Tapi Anda lihat, dia tidak stop di situ. Saya tidak tahu pohon ara waktu itu berapa diameternya. Tapi waktu saya dengan rombongan tiba di Yeriko, lalu diantar oleh tour leader ke tempat Yesus berhenti, di mana ada satu pohon ara, dipagar keliling, tidak boleh orang dekat. Lalu dia kasih penjelasan bahwa itu pohon ara di mana Yesus ketemu Sakeus di atas. Itu barangkali 5-6 orang peluk. Nah kalau 5-6 orang peluk itu waktu seandainya itu pohon besar begitu, Sakeus mau naik ke mana ya? Pendek lagi pasti tangan juga pendek. Semua pendek, pasti dia naik sedikit. Dia tergerus turun atau dia tergelincir turun. Ulang-ulang naik, terosot turun terus. Tidak punya kemampuan pegang tempat pegangan. Tapi Alkitab bilang itu tidak jadi hambatan. Dia berusaha sampai naik di atas. Saudara bayangkan, napas sesak orang banyak. Napas sesak saya pendek. Napas sesak waktu lari. Napas sesak waktu naik pohon. Itu sangat melelahkan. Itu sangat melelahkan.
Ini bagian hambatan, obstacle of the second season. Ini hambatan sesi kedua yang cukup berat. Berlari mendahului orang banyak. Kemungkinan ada orang juga lain yang ingin ketemu Yesus. Dan mungkin mereka juga lari. Jadi Sakeus juga berusaha lari kalau bisa lewat. Saya yang dahulu, saya yang lebih cepat. Memanjat pohon ara. Melelahkan. Membuat lelah letih. Baik lelah letih secara fisik, lelah letih di dalam batin. Karena keinginan belum terlayani, belum terjawab. Double kelelahan. Tapi hasil dari nomor 3 nih. Hasil dari upaya keras. The result of Sakeus tiring effort. Hasil dari usaha keras yang melelahkan dari Sakeus. Dia melelah, dia capek. Tapi dia tidak berhenti. Sesuai dengan ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ini hasilnya. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun. Dia di atas pohon, dia punya napas masih pendek-panjang. Turun. Jadi kira-kira kalau lihat kata Yesus bilang turun, pertama Tuhan lihat dia pun kerinduan. Kedua Tuhan dia pun lelah letih. Dia sudah habiskan tenaga. Berjuang. Segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus. Hasil dari upaya keras. Yang melelahkan. Dari Sakeus. Tuhan Yesus bilang turun. Dari lelah letihmu. Turun dari bebanmu yang berat. Tekanan di dalam batinmu. Dan tekanan eksternal di luarmu. Turun. Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Setelah turun dari lelah letih, Yesus bilang, aku mau tinggal di rumahmu. Untuk apa? Memberi kelegaan. Sesuai dengan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Sakeus letih lesu. Berbeban berat. Beban beratnya apa? Dia sudah punya semua. Tapi beban berat ada kehampaan di hati. Lelah letih karena apa? Dia coba menjauhi diri dari semua hambatan. Dengan berlari. Lalu naik ke atas pohon dengan susah payah. Ini lelah letih. Berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ini dibuktikan. Setelah Sakeus turun dari kelelahan dan bebannya. Dan Yesus menumpang di rumahnya. Lahirlah kesadaran. Untuk mengasihi sesama. Dan mengakui kesalahannya, segala dosanya. After Sakeus collected from fields and his burden. And Jesus had his home. Yesus masuk di rumahnya. The awareness was born to love his neighbor and acknowledge he is the sinner. Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus masuk di rumahnya, setelah dia minta turun dari semua upaya lelah letih beban beratnya,
Yesus masuk memberi kelegaan, memberi damai sejahtera kepada Sakeus. Ketika Yesus ada, lahir dua hal yang menarik. Pertama, sekian lama disuruh tagih pajak 100.000, dia tagih 200.000. Dia tidak peduli dengan orang. Lu miskin, kalau kaya, kalau bisa bayar atau tidak, bayar. Tidak ada kasih kepada sesama manusia. Dan perbuatan itu dia tidak merasa dia berdosa. Tapi waktu Yesus masuk di rumahnya, lahir mengasihi sesama. Dia bilang, ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu pertama. Dulu dia tidak pernah pikir itu. Dia punya pikir, semua saya dapat. Lu miskin, kalau kaya, lu mau mati atau lu mau hidup, tidak perlu dengan engkau. Yang penting saya kumpul duit, kumpul kekayaan, semua untuk saya. Tapi waktu Yesus masuk di rumahnya, dia mulai berpikir tentang orang miskin. Dia mulai berpikir tentang tetangganya. Dia mulai berpikir tentang orang di sekelilingnya. Dia mulai bersedia berkorban. Kita boleh omong mengasihi sesama. Selama Yesus belum masuk dalam hidup kita, itu hanya slogan saja. Tapi kalau Yesus masuk dalam hidup kita, akan terimplementasi makna daripada love your neighbor. Kasihi sesamamu manusia. Dan yang berikut. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan. And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Anda lihat, susah orang menyadari dosanya kalau Yesus tidak ada di dalam hidupnya. Dia akan membenarkan diri terus. Tapi kalau Yesus terang itu hadir, kita tahu we are the sinner. Kita akan tahu bahwa kita orang berdosa. Dan kita perlu confess our sin. Kita perlu mengaku dosa kita. Sakeus begitu. Dia bilang, Tuhan, kalau saya sudah berbuat dosa kepada orang-orang di sekitarku dengan memeras mereka. Dulu dia peras, dia tidak tahu itu dosa. Tapi waktu Yesus ada, baru dia tahu itu dosa. Dia bilang, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Kalau Yesus hadir, transformasi terjadi. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Jadi kalau kita belum pernah sadar dosa sungguh-sungguh. Beta pembahasan ini tidak benar ini. Beta pun pendapat ini tidak benar ini. Beta bela dosa nih. Kalau kita belum tahu bahwa kita sedang melakukan kesalahan. Anda, Yesus belum masuk di hatimu. Yesus baru ada di mulutmu. Yesus belum ada di hatimu. Yesus baru ada di KTP-mu. Menjadi label Kristen. Tapi kalau Yesus sudah ada. Tak usah orang kasih tahu kita pun dosa. Kita akan tahu. Saya sudah berzina. Saya sudah menipu. Saya sudah menuduh. Saya sudah benci. Saya sudah kumpul kebo. Saya sudah selingkuh. Saya sudah buat kotor ini. Saya sudah korupsi. Saya akan tahu. Dan menyesalinya dan mengaku kepada Yesus. Saya sudah buat ini. Saya akan balas kebaikan untuk kejahatan ini 4 kali. Jadi kalau dia berzina 1 kali, dia mengaku dosa berzina 4 kali. Kira-kira begitu. Kalau dia korupsi 100.000, dia akan bilang saya ganti 400.000. Sebab 4 kali tuh.
Kalau saya tidak bayar perpuluhan 10 tahun, saya akan bayar 40 tahun perpuluhannya. 4 kali sih. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau saya sudah buat dosa 1 kali, saya mau minta pengampunan 4 kali lipat. Ini bisa terjadi ketika Yesus ada di sana. Kalau Yesus belum ada di situ, kita buat dosa juga, kita bangga, kita buat dosa. Saya masih ingat dulu saya di SMEA, pekerjaan saya tuh bakalai terus di sekolah. Pulang dari sekolah sepanjang jalan bakalai. Lalu kalau bakalai pulang ketemu kawan, baca cerita, tadi saya hantam dia, biasa sekali dia jatuh, sambil tertawa bangga. Buat dosa bangga, cerita yang bangga. Tapi waktu sudah bertobat, sudah tahu. Saya pulang sekolah jam 1 siang. Saya pulang sampai di rumah jam 10 malam. Karena saya singgah semua teman-teman yang saya sudah bakalai dengan dia. Saya bergaul dengan teman-teman perempuan. Saya pun tangan suka lancang. Rogo-rogo sana sini. Saya pergi mengaku dosa sama mereka semua. Tanpa orang suruh. Sampai pulang rumah itu jam 10 malam. Karena saya pulang keliling semua dari Kampung Baru itu kan jalan kaki. Singgah dari satu rumah ke rumah yang lain mengaku dosa, mengaku salah tanpa orang suruh. Tapi sebelum itu, buat dosa itu cerita bangganya minta ampun. Senang sekali. Tadi beta ganggu itu nona, tadi beta falungku. Sampai dia taguling, cerita dengan penuh kebanggaan. Tidak merasa berdosa. Tapi waktu tahun 65 KKR di gereja Gemiko Anonia Konino, itu KKR pertama di kota ini, menggemparkan. Hari itu saya menyerahkan diri. Baru saya tahu, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Bersaksi di mana-mana, saya punya dosa, saya punya kesalahan. Saya pergi ketemu teman-teman yang dulu saya ajak bakalai, cari hal. Teman-teman yang saya suka ganggu, pergi minta maaf. Sampai satu waktu di dekat gereja Konino ada satu teman, kawan perempuan yang saya suka ganggu-ganggu, bikin macam-macam. Masa pubertas tuh dalam mulai di SMEA itu tuh. Saya pergi sama dia, saya bilang, beta datang mau minta maaf. Itu kira-kira jam 6 sore. Saya bilang minta maaf, saya berdosa, saya ganggu-ganggu sama kamu begini. Lalu ini anak perempuan, kawan, teman perempuan, dia bilang, lu sudah jadi pendeta kok. Coba, jadi orang waktu itu kalau orang sadar begitu, bilang, lu sudah jadi pendeta. Beta bilang dia bukan, ini yang namanya bertobat. Jadi beta datang mengaku beta dosa. Jadi, kalau 2 hal ini belum ada dalam kita, kekristenan kita sekian lama hanya label. Meskipun ada dalam kelompok karismatik Pentakostal, hanya label. Maka itu minggu-minggu yang lalu saya singgung. Dan di dalam kebaktian kunjungan saya singgung. Dengan ilustrasi yang saya sampaikan kepada seorang anak muda. Ketika anak muda itu tidur di atas tembok, di sebelahnya jurang dalam. Lalu ada teman datang, kasih bangun sama dia. Bangun, bahaya ada di lubung samping. Lu tidur nyenyak, lu balik, lu jatuh ke bawah, mati. Saya kasih ilustrasi ini kepada seorang anak muda. Saya bilang, kalau menurut lu, orang yang kasih bangun salah atau orang yang kasih bangun itu benar? Dia bilang, Bapak, orang yang kasih bangun itu sayang sama saya. Dia cinta nyawa saya. Lalu saya bilang sama anak itu, saya bilang, kenapa orang togor sama lu berbuat dosa berhenti lu marah? Dia lihat saya baru dia punya air mata berkaca-kaca. Itu lu di bawah dekat di jurang. Orang lain togor itu dia sayang lu. Tapi kenapa dia marah? Yesus belum ada di hatinya. Dia belum sadar bahwa dia ada di dalam keadaan yang sangat salah.
Banyak suami juga begitu, banyak istri juga begitu. Sudah ada di jalan yang tidak benar, dinasihati, ditegur, bukan sadar tapi mengamuk. Betapa bodohnya kita. Lebih baik ilustrasi ini disampaikan kepada anak muda ini dan dia bilang, Bapak, dia sayang saya punya nyawa. Dalam perjalanan ini tidak henti-hentinya tantangan dan himpitan berlaku buat kita. God's view is not the same as human being view. Pandangan Tuhan tidak sama dengan pandangan manusia. Mari kita lihat. Yesus berkata kepada Sakeus, aku mengasihimu, turun dari lelaletimu. Seperti yang ada dalam ayat 5 dan ayat 10. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi bagaimana view, pandangan from human being, dari manusia. Justru manusia itu bersungut-sungut dan berkata, Sakeus orang berdosa. Tetapi semua orang, ayat 7, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, iya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Anda lihat, waktu kita bertobat, banyak orang masih menilai kita orang berdosa. Tapi di mata Tuhan, Tuhan Yesus bilang, saya datang buat orang yang hilang, saya mengasihi dia. Berikan sanjungan begitu. Pandangan manusia dan pandangan Tuhan Yesus sangat paradoks, sangat bertentangan. Itu sebabnya Yesaya 55 dia bilang, jalanmu bukan sama seperti jalanku. Pikiranmu tidak sama dengan pikiranku, sama seperti, bedanya seperti tinggi langit dan bumi, utara dan selatan, timur dan barat. Di mata Tuhan, orang berdosa dikasihani untuk diselamatkan. Bukan Yesus mengasihi dosanya, tapi orangnya perlu diselamatkan. Di mata orang banyak selalu menilai negatif kita. Padahal kita sudah bertobat. Sakeus sudah bertobat. Sampai Yesus sudah masuk di rumahnya. Tapi mereka bilang, ini orang berdosa. Di mata Tuhan, aku datang untuk orang berdosa. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu dan berkata, besar anugerah. Anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, ketika firman Tuhan diseberangkan kepada kita, dan kalau Roh Allah bicara, bahwa kita tidak punya usaha sungguh-sungguh untuk jumpa Yesus. Kita tidak berani lari meninggalkan semua hambatan dan tantangan. Maka yang jelas kekristenan kita hanya label. Tapi waktu kami tinggalkan berjuang, berjalan terus, Yesus berkata, kamu yang berlelah, letih, dan bertanggung dengan berat, mari kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Meskipun pandangan orang lain, pandangan manusia masih tetap menilai Anda berdosa, tapi di mata Tuhan, aku mengasihi Sakeus, aku mengasihimu. Dan kalau saudara mau berkata, Tuhan, saya mau menikmati seperti yang Sakeus nikmati. Akhirnya Yesus berkata, hari ini, ayat yang ke-9 dan ke-10, hari ini keselamatan itu ada di dalam rumah ini karena dia anak Abraham. Hari ini kepastian keselamatan itu, kepastian diberkati, kepastian disucikan, kepastian diampuni, kepastian dibenarkan ada di dalam rumah ini, dalam keluarga ini, dalam pribadi ini, dalam individu ini. Dan kalau Bapak Ibu ingin menikmati seperti itu dan mau berkata, Tuhan, saya belum telat. I am not yet late to come before your presence. Saya belum terlambat untuk ada di hadapan hadirat-Mu. Saya ingin saudara yang merasakan seperti ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Bolehkah saudara datang berdiri di depan meja ini? Waktu kami menyanyi besar anugerahnya. Mari datang di sini dan biar saudara didoakan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu,
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa di sorga, Engkau kenal hati dari tiap kekasih, setiap bapa, setiap ibu, setiap pemuda, setiap pemudi yang malam ini berdiri di hadirat-Mu, membaharui pengiringan mereka, menetapkan pengiringan mereka, dan mengundang Engkau Tuhan di tengah kelelahan, di tengah tanggungan yang berat, di tengah beban yang berat. Engkau mau hadir. Sekalipun dunia memiliki pandangan yang negatif, tetapi Engkau punya pandangan terhadap kami adalah orang yang Engkau kasihi. Engkau dengar tiap doa kami. Sebagai imam kadim dan abdi Allah, menopang setiap kekasih ke dalam tangan-Mu. Engkau dengar doa mereka. Engkau dengar apa yang keluar dari dalam hati mereka. Kalau itu ada penyesalan, kalau itu ada pengakuan dosa, kalau itu ada penyerahan diri, kalau itu ada pembaharuan pengiringan akan Tuhan, Tuhan materaikan itu. Dan Tuhan jawab itu. Dan Tuhan lakukan terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, seorang pemuda, seorang pemudi, seorang aktivis gereja, seorang remaja, kami taruh dalam tangan. Tuhan, hamba berdoa bersama-sama dengan semua kekasih. Mari Tuhan, pakai hidup kami yang sisa ini. Kami berlari kencang, meninggalkan semua rintangan, halangan secara eksternal dan internal. Dan kami berjuang sampai Yesus berkata, dari lelah letihmu turun, aku mau tinggal di dalam hidupmu, dalam rumahmu. Dan engkau diberkati, engkau diampuni, engkau disucikan, engkau dibebaskan dari segala macam belenggu. Engkau mendapatkan penyucian dan pengudusan dan pembebasan. Terima kasih Tuhan. Dan engkau dijadikan anak-anaknya. Terpujilah engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan sembah hanya bagi engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Mari kami angkat nyanyian ini, kornya saja Bapak Ibu dapat kembali ke tempat. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berikan sanjungan terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk. Baik, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita akan berikan korban persembahan kita pada malam hari ini. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau. Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang begitu peduli terhadap anak-anaknya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami bangga dan kagum hormat kepada Engkau Tuhan. Sebab kebenaran-Mu selalu menuntun kami dari hari ke hari. Untuk kami tetap setia, kami tetap berlari untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya Engkau dapati kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba
Di dalam pelayanannya Tuhan, keluarganya, anak-anak, mantu, cucu, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Biar dia semakin menyatakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Sebelum kami memberi, Engkau menguduskan setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah tangga kami masing-masing. Agar persembahan itu berguna bagi pekerjaan-Mu dimanapun dan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dan kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sambil memberi kita dengar beberapa pemberitahuan. Hari Sabtu sudah dimulai tanggal 29 Oktober, sudah dimulai konferensi misi dengan seminar pada pagi hari jam 8.30 dan sore jam 5 KKR. Hari Minggunya tanggal 29 itu hari Sabtu, tanggal 30-nya adalah hari Minggu. Kebaktian pertama, kebaktian misi hari Minggu seperti biasa. Kebaktian keduanya diisi dengan wisuda tamatan Institut Injili Interdenominasi Indonesia. Menandai konferensi misi ini. Sorenya KKR misi. Lalu Senin pagi jam 8.30. Tanggal 31, hari reformasi, hari kebangkitan gereja, pada jam 8.30 ada seminar dan sore jam 5 ada KKR. Harap semua menghadirinya, kasih tahu teman, sahabat, undang semua orang siapa saja boleh menghadirinya. Kebaktian kunjungan akan itu dia. Kunjungan hari Rabu tanggal 26 Oktober itu di rumah Ibu Elis Rade, itu jalan masuk asrama tentara di Konino. Tanggal 28 tidak ada kebaktian kunjungan hari Jumat itu karena persiapan buat KKR misi, konferensi misi. Nanti setelah selesai konferensi misi, kebaktian misi, KKR misi, baru ada kebaktian kunjungan berkelanjutan. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, yang baru pertama kali, kalau ada boleh angkat tangan. Ada 1, 2, oke, boleh berdiri sebentar. Mari berdiri sebentar. Yang sudah angkat tangan. Nanti kalau mic diberikan kasih tahu nama dan alamat. Silakan. Saya Adieli Halawa, alamat di Malang Pak. Kebetulan ada di Kota Kupang. Nama siapa? Adieli Halawa. Adieli Halawa. Adi Heri. Eri Iya. Halawa. Iya. Di mana tinggal Adi Heri? Kota Malang Pak. Di Kota Di Malang. Di sini di mana? Di Jalan Pemuda 90. Jalan Pemuda 90. Iya. Selamat datang Terima Adi kasih, Heri. Pak Tuhan Pendeta. Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk. Nama? Perkenalkan, nama saya Anastasia Munggawai. Anastasia. Alamat di mana? Batu Plat. Batu Plat. Selamat datang Anastasia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita tepuk tangan yang keras sedikit dulu. Silakan duduk Anastasia. Bagi kedua kekasih yang baru pertama kali datang, kami ucapkan selamat datang. Jangan merasa asing di sini ya. Alamat kita berbeda, marga kita berbeda, wajah kita juga berbeda. Muka kita. Marga kita juga berbeda.
Tapi kita punya Bapa satu, Tuhan Yesus. Jadi kita bersaudara dalam Tuhan. Jadi jangan sekali merasa asing di sini. Kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik dan segera kembalikan pada kami usai kebaktian ini. Dan kami berharap saudara tidak sekali saja datang bersekutu bersama-sama dengan kami, tapi bisa berkelanjutan. Kami senang dengan kehadiran Anda di sini. Sekali lagi berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Kita sedang membangun 2 gereja baru. Satu, pembangunan gereja yang baru 1000 jemaat bergabung dengan kita di Oimova. Mereka tidak ada gedung gereja. Kita sudah kirim 6 terpal untuk mereka bikin tenda berbakti, tapi sekarang hujan, mereka sering basah waktu kebaktian. Lalu kita sudah drop semen, sudah bikin fondasi, sudah slope beton. Sekarang tiang-tiang beton sudah dicor, mau cor lagi dia punya ring bulk. Dan mungkin 1-2 hari sudah selesai cor. Panjang gereja 10 kali 25. Dan selesai pengecoran ring bulknya akan Departemen Misi gereja ini akan turun bawa tukang kerjakan kap. Supaya musim hujan walaupun gereja belum selesai, tapi mereka sudah bisa berbakti di tempat yang tidak didirus hujan lagi. Jadi saudara tergerak untuk beri buat pembangunan, silakan. Sekecil apa rupiah Anda, isi di envelope, tulis bahwa ini untuk pembangunan. Dan pembangunan, di mana itu pembangunan di Oitalu? Itu waktu kami turun dengan membawa besi, semen, fondasi sudah selesai. Ini di Oimova untuk 1000-an orang yang bergabung dengan kita di sana. Lalu gedung gereja yang kedua adalah di Oitalu Sejahteraland di belakang airport. 2 minggu lalu pekerjaan pengurukan sudah selesai dan minggu depan mulai tiang-tiang beton akan dicor. Gedung ini akan tampung 3.000 orang dan punya 42 kamar istirahat untuk retreat dan macam-macam di sana. Saudara tergerak, sekecil apapun rupiah saudara isi di envelope, tulis ini buat pembangunan. Pasti bendahara salurkan ke tempat pembangunan. Juga kita tiap minggu mengirim bantuan dana untuk misi dalam negeri. Dan tiap bulan kita juga transfer dana untuk misi luar negeri. Jadi kalau saudara tergerak buat misi, silakan lakukan yang sama. Selagi kita hidup, kita tidak tahu berapa lama kita hidup, mari kita lakukan yang bernilai kekekalan. Setelah kita pulang ke sorga, kita tinggalkan proyek yang bernilai kekekalan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesempatan ini karena kebaktian kita diikuti oleh berbagai teman, sahabat di seluruh dunia, maka saya harus menyapa mereka. Your Excellency, Holy Word in Europe, in Middle East, and in Africa, Asia, Australia, New Guinea, and United States, where you join us in the Sunday service in evening this time. We hope you get blessing and be blessed. And we ask you pray for us in New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Suharto 25, King City, so that we become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying and thank you for your joining us this evening. May God bless you and meet you in next week. See you. Bless you. Before you going home, may you raise your hand and your heart to the Lord and stand up please. Mari silakan berdiri.
Kita akan angkat tangan dan hati kita kepada Tuhan. Dan kedua tamu kita, we invite you come forward and stand before us, around us. Stand before us, berdiri di depan kita, dan all of us pray for two of you. Kita akan berdoa buat Anda berdua. Kita nyanyi Priestly Blessing. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you peace. And He will give you peace. And He will make His face shine upon you. And He will give you peace. And He will give you peace. And He will turn His face to you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Bapa di sorga, kami berdoa buat kedua kekasih kami yang baru pertama kali datang dalam ibadah kami. Kami taruh mereka dalam tangan-Mu. Tunggui keluar masuk mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Beri mereka tinggal setia kepadamu Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Semua cita-cita mereka Tuhan, buat jadi kenyataan. Cita-cita yang berkenan dengan rencana-Mu. Dan segala macam pekerjaan mereka yang benar di hadapan-Mu, Engkau intervensi dan memberkati mereka. Ikat mereka kuat bersama kami dalam kasih-Mu. Dan biar kami semua bersatu dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai Tuhan Yesus datang jemput kami semua pulang ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love, and compassion
from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior. Dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. And Holy Spirit, Parakletos and Comforter. Dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur. Now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing, semua berkat ini, we receive in Jesus name. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, salam, salam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi kedua saudara. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.